Jadi perbanyaklah doa, berikan aku kekuatan ya Allah untuk bisa mengubah yang bisa diubah. Dan berikan kesabaran untuk perkara-perkara yang nggak bisa saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Karena memang agak sulit membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang kita nggak bisa ubah. Contoh misalnya, suatu waktu ada seseorang, ini yang salah kaprah ya, contoh yang salah kaprah. Dia itu kalau tadi kan contohnya gini, kalau tadi contohnya ada seseorang yang dikasih oleh Allah perkara-perkara yang dia nggak bisa ubah dan dia merasa bahwa dia merasa nyesal, dia merasa stres karena dia merasa dia bisa mengendalikan sesuatu. Contoh, ada seseorang yang sakit tadi. Dia udah berusaha semaksimal mungkin memberikan pengobatan yang paling bagus, memberikan perawatan yang paling bagus, menyiapkan segala macam sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan. Toh dia masih mendapati keluarga yang dia cintai atau orang-orang yang dia kasih diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia stres, dia depresi sampai itu kontraproduktif terhadap kehidupan dia. Maka orang ini dia GR merasa bahwa dia bertanggung jawab padahal Allah nggak ngasih dia tanggung jawab di situ. Ajal urusan Allah, dia merasa dia bisa untuk ngurusin ajal. Dia merasa dia bisa untuk ngurusin yang mana yang hidup dan mana yang mati. Ini adalah kontraproduktif. Ini adalah sesuatu yang salah. Tapi ada juga salah dari sisi lain. Kalau tadi salahnya adalah dia merasa bisa ngurusin hal-hal yang nggak bisa dia ubah. Dia merasa bisa mengendalikan perkara-perkara yang nggak bisa dia ubah. Tapi ada satu lagi, yaitu adalah orang yang nggak mengubah perkara-perkara yang bisa dia ubah. Orang yang nggak berusaha tidak maksimal dalam perkara-perkara yang mampu dia lakukan. Padahal itu hal yang bisa dia kuasai, dia bisa kendalikan. Dan dia beralasan ini sudah takdir. Contoh misalnya, ada orang yang datang ke kantor telat. Setiap hari datangnya telat. Harusnya datangnya jam 8, datangnya jam setengah 10. Ketika dia ditanya, kenapa kamu telat? Jawabannya, takdir Pak. Maka ini adalah contoh orang yang malas, nggak mau berusaha. Contohnya lagi misalnya, dia sudah tahu bahwasanya di depan itu ada problem, ada wabah misalnya. Di depan itu ada penyakit misalnya. Tapi dia mengatakan, udahlah urusan mati atau hidup itu adalah urusan Allah. Ajal itu urusan Allah. Toh kalau saya mati saya juga syahid. Maka dia kemudian pergi ke sana tanpa perlindungan, tanpa protokol kesehatan, tanpa melakukan apapun. Lalu kemudian setelah sampai di situ dia terkenal, lalu kemudian dia meninggal. Kalau ada wabah seperti di zamannya Umar misalnya, maka ini adalah orang yang tidak memperhatikan usaha, tidak melakukan ikhtiar. Padahal ini perkara-perkara yang bisa dia kuasai, yang bisa dia ubah gitu maksudnya. Bukan perkara yang tadi, bukan perkara yang sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Atau gampangnya gini, dia ikut pertandingan panah. Ketika ikut pertandingan panah, ini pertandingan panah tingkat nasional. Maka dia datang dengan panahnya, dengan busurnya, lalu orang tanya, kok kamu pakai busurnya kayak gitu? Iya, memang terserah aja. Lalu kok kamu pakai anak panahnya nggak cocok sama busurnya? Ya terserah aja dong. Lalu dia ditanya lagi, kamu udah latihan berapa lama? Ya aku nggak latihan. Kenapa? Aku tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pengen aku menang, aku tetap menang. Kalau Allah pengen aku kalah, ya udah aku kalah. Aku nggak peduli. Kenapa? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Kalau Allah menghendaki saya menang, saya pasti menang. Ini juga sama, ngawur. Kenapa? Karena dia tidak melakukan yang seharusnya, dia tidak mengusahakan yang seharusnya dia usahakan. Dia tidak maksimal dalam perkara-perkara yang bisa dia kendalikan. Makanya dalam kasus ini Rasulullah mencontohkan bahwa Rasul ketika pergi jihad fisabilillah itu pernah memakai baju zirah 2 lapis. Kenapa? Karena ini berada dalam wilayah kekuasaannya Rasulullah. Rasul ingin mencontohkan, iya memang Allah pasti akan membantu orang-orang mukmin. Allah pasti akan memenangkan orang-orang mukmin, tapi ikhtiarnya kamu sempurnakan dulu. Kenapa? Karena itulah namanya jihad. Jihad itu menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan perkara usaha. Itu jihad. Maka kalau orang sudah maksimal dalam usahanya, melakukan apapun yang dia bisa, lalu dia berjihad di jalan Allah, maksimal dalam persiapannya, maksimal dalam amalnya, lalu tetap dia meninggal, itulah namanya syahid.
Maka kalau ada orang di zaman sekarang, contoh misalnya dia sakit kena COVID, padahal dia sudah melakukan protokol kesehatan, dia udah benar-benar menjaga dirinya, lalu dia masuk rumah sakit, dia mengusahakan pengobatan yang terbaik, dia benar-benar pengen sembuh, termotivasi, pengen cepat sehat, lalu dia mengusahakan obat-obatan yang terbaik, herbal, lalu kemudian obat-obatan dari dokter, bukan obat untuk menaikkan imun, misalnya yang terbaik semua dia usahakan. Toh dia tetap meninggal. Maka kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan wabah, lalu kemudian dia bersabar, lalu kemudian dia ridho dengan ketentuan itu, lalu maksimal dalam melakukan hal-hal yang harus dia lakukan, dan kalaupun dia tetap mendapati kematian setelah itu, maka Rasul katakan dia dapat pahala syahid, dan keluarganya ya sudah, ini sudah ketentuan Allah, sudah syahid. Maka yang harus kita lakukan tuh simple. Islam tuh sederhana banget, anti stres. Islam tuh anti kena mental. Islam tuh anti depresi. Kenapa? Karena menaruh segala sesuatu pada porsinya. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang kita bisa, dan itu sudah paling maksimal, maka terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, ya udah tinggal bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sedih boleh, tapi jangan sampai itu membuat kita kontraproduktif dengan cara menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Allah.